Saya lihat dana cashnya. Dana cashnya, dana tunainya, dana haji loh, yang total nilainya hampir 120 triliun. Dana tunainya cuma 18 miliar. Jadi Rizal ini mungkin pintar, tapi tidak bisa pimpin orang. Zaman dulu, perencanaan itu betul-betul mateng, prospeknya kayak apa, returnnya kayak apa. Bukan berdasarkan daftar keinginan presiden. Presiden datang ke sini, oh bikinin airport nih. Sehingga tidak aneh, banyak proyek infrastruktur merugi. Tidak bisa pimpin orang. Ngomong banyak tapi tidak bisa pimpin orang. Jadi orang semua lawan gitu kan. Hanya karena kasihan mulu Luhut. Boleh tanya Pak Luhut. Dia terus datangi terus adik. Ya akhirnya jadi Menko lah. Itu pun hanya 10 bulan. Apa buktinya nggak aman? Untuk bayar utang aja, bunga utang aja mesti ngutang. Bagaimana bisa bilang aman? Ada video Wakil Presiden Ma'ruf katakan, ini udah 35 triliun kok di dalam infrastruktur. Kalau rapat Menko, jarang mau hadir menteri itu dibawa dia. Tidak ada yang hadir. Kalau dia panggil apa, hanya dikirim dirjennya saja. Karena tidak bisa pimpin orang. Dan kalau kita ada masalah, ada solusi yang menyelesaikan masalah, tidak ciptakan masalah baru. Ada solusi yang ciptakan masalah baru. Ya, level mereka ini setiap mau cari solusi, itu menciptakan masalah baru. Ini nggak mampu nyelesain masalah, makanya nongol tuh masalah lagi. Saya nggak berminat lagi jadi menteri-menterian. Kita berminat jadi presiden supaya kita beresin ini semua. Itu tidak bisa mengerti persoalan dan marah-marah terus. Dan dianggap orang anjing lah, kucing lah, macam-macam. Nah, ironisnya lagi, Wakil Presiden Ma'ruf jadi Ketua Dewan Pengawas di 5 apa 7 Bank Syariah. Mohon maaf Pak Kiai. Pak Kiai itu greedy amat sih. Udah jadi wapres, mau jadi pengawas. Dan semuanya merugi. Di mana tanggung jawab Pak Ma'ruf? Kalau dia mau menarik, itu saya kira hak jamaah. Kalau dia mau menarik, tapi kalau tidak menarik, memang dananya itu memang dilola oleh lembaga yang sudah ditunjuk. Rizal Ramli terang-terangan ngomong belak-belakan tanpa ngerem. Dana haji tunai tersisa cuma Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan dana haji yang dikelola Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji atau BPKH kini menjadi perhatian publik. Pasalnya setelah 2 tahun tidak ada pemberangkatan calon jemaah haji, uang tunai yang tersisa hanya 18 miliar rupiah. Dari keseluruhan dana haji 120 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan dalam YouTube Karni Ilyas Club Senin 18 Juni 2021. Ia 18 miliar rupiah. Itu uang cash ya, yang lainnya itu dalam bentuk deposit. Nah, ketahuan 1 bulan, 1 tahun. Lebih lanjut ia menyebutkan dana haji dalam bentuk deposit tersebut kini tengah dipinjam oleh pihak bank dengan bunga rendah. Ini sumber bunga murah, makanya bank-bank pada minta 1 tahun, katanya. Selain itu, ia juga membeberkan kebutuhan anggaran pelaksanaan 1 kali ibadah haji sekitar 15 triliun rupiah. Jika normal sekitar 220 ribu orang per tahun, jika dikali 70 juta rupiah per orang, maka sekitar 15 triliun rupiah. Kalau kita mau kirim haji, 3 bulan sebelumnya sudah harus bayar, down payment atau lengkap jelasnya. Adapun Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko dengan tegas membantah adanya informasi dana haji Indonesia yang telah dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Tidak ada seperti itu, isu itu menyesatkan, kata Muldoko di Mataram, NTB.
Ditegaskan oleh Muldoko bahwa saat ini setoran dana calon haji yang dikelola oleh pemerintah masih tersimpan aman. Namun, pemberangkatan belum bisa dilakukan karena secara global masih dalam situasi pandemi COVID-19. Saya sudah berbicara dengan Pak Anggito, Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, bahwa uangnya aman, kata dia. Tidak bisa dipaksa untuk berangkatkan calon haji ke Tanah Suci karena faktor keselamatan yang menjadi pertimbangan utama. Semua negara juga menghadapi masalah yang sama, atau bukan hanya Indonesia. Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan dana haji yang dikelola Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji atau BPKH kini menjadi perhatian publik. Pasalnya setelah 2 tahun tidak ada pemberangkatan calon jemaah haji, uang tunai yang tersisa hanya 18 miliar rupiah. Dari keseluruhan dana haji 120 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan dalam YouTube Karni Ilyas Club Senin 18 Juni 2021. Iya, 18 miliar rupiah. Itu uang cash ya, yang lainnya itu dalam bentuk deposit. Nah, ketahuan 1 bulan, 1 tahun. Lebih lanjut ia menyebutkan dana haji dalam bentuk deposit tersebut kini tengah dipinjam oleh pihak bank dengan bunga rendah. Ini sumber bunga murah, makanya bank-bank pada minta 1 tahun, katanya. Selain itu, ia juga membeberkan kebutuhan anggaran pelaksanaan 1 kali ibadah haji sekitar 15 triliun rupiah. Jika normal sekitar 220 ribu orang per tahun, jika dikali 70 juta rupiah per orang, maka sekitar 15 triliun rupiah. Kalau kita mau kirim haji, 3 bulan sebelumnya sudah harus bayar, down payment atau lengkap jelasnya. Adapun Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko dengan tegas membantah adanya informasi dana haji Indonesia yang telah dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Tidak ada seperti itu, isu itu menyesatkan, kata Muldoko di Mataram, NTB. Ditegaskan oleh Muldoko bahwa saat ini setoran dana calon haji yang dikelola oleh pemerintah masih tersimpan aman. Namun, pemberangkatan belum bisa dilakukan karena secara global masih dalam situasi pandemi COVID-19. Saya sudah berbicara dengan Pak Anggito, Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, bahwa uangnya aman, kata dia. Tidak bisa dipaksa untuk berangkatkan calon haji ke Tanah Suci karena faktor keselamatan yang menjadi pertimbangan utama. Semua negara juga menghadapi masalah yang sama, atau bukan hanya Indonesia saja, ucap mantan Panglima TNI itu.
Menurut Muldoko, kebijakan pemberangkatan jemaah calon haji sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak mungkin menerbitkan kebijakan yang akan merugikan kepentingan dan negara, terutama bertujuan menghalang-halangi rakyatnya menunaikan ibadah haji. Jadi tidak benar ada dana calon haji yang dipakai untuk ini. Kalau ada isu macam-macam, itu menyesatkan, kata Muldoko.